mulia. Apalagi misalnya ketika anak kita sudah lulus dari SD, ketika bertemu di jalan, dia masih bertanya, "Assalamualaikum Bu Guru." Nah, disitulah berarti pendidikan seorang guru berhasil untuk sepanjang hayat, bukan hanya sebatas sebagai guru SD. Tidak ada, kalau alhamdulillah di Salatiga ini ketika kita bertemu bahkan kita sudah gak kenal lagi di jalan, di pasar atau di mall, ketemu "Assalamualaikum Bu." Kita bingung itu siapa, teman gede banget saya, baru dia mengenalkan, "Saya ini Bu." "Oh iya, Ibu yang guru, Ibu kan kelas 1, saya ngajar Ibu." "Oh iya." Nah, disitulah kita merasa bangga bahwa kita berarti menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik kita berhasil untuk sepanjang hayat. Mungkin itu Pak Bapak. Ya, betul sekali Bu. Kadang-kadang saya suka merasa sakit hati Bu. Kita kenal nama anak itu, tapi ketika ketemu nggak nyapa sama kita gitu. Udah di situ kita ada sedikit rasa gimana ya Bu ya. Walaupun kita juga nggak tahu namanya itu siapa anak itu. Kita ketemu di luar, tapi kita tahu itu bahwa itu siswa kita gitu kan dulu. Tapi betapa sakitnya kita tidak ditegur gitu kan. Mending kalau kita nggak kenal. Nah, tadi suatu kebanggaan tersendiri juga apabila seperti itu. Ibu Aninya kitanya udah nggak tahu itu siapa, tapi anaknya itu masih ingat ke kita gitu kan. Itu merupakan suatu apa ya, ke kitanya juga merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan. Baik, terima kasih Bu Ani atas inputnya. Baik, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa Bu Nasi? Adalah aset. Oh iya, Emak udah jawab ya. Duh, kode ini Emak pengen ngomong. Iya kan? Oh, murid adalah aset, maksudnya seperti apa? Iya. Kita menganggap murid sebagai aset karena murid itu yang akan menjalankan masa depan. Masa depan, betul sekali Mbak. Sebagai apa ya, penerus kita ya Mbak ya. Iya. Tapi di kelas ada yang pengen jadi guru. Soalnya kemarin saya pernah nanya ke anak-anak, ada yang mau jadi guru nggak cita-citanya? Nggak ada Mbak. Gimana? Nggak ada. Pada diem aja gitu. Emang pada pengen jadi apa? Pengennya jadi YouTuber, jadi content creator, pengennya tuh. Iya. Itu gimana ya? Menurut Bu Suryati itu kalau kita menemukan hal seperti itu, siapa yang jadi guru? Nggak ada yang mau, tapi pengennya jadi content creator. Gimana tanggapannya menurut Bu Sur? Ya, Sedih juga ya. Benar, saya juga merasa sedih. Kenapa nggak ada yang jadi guru gitu ya? Karena guru itu biasa pekerjaannya. Nanti juga ujung-ujungnya jadi guru. Ujung-ujungnya ya, ini kali apakah seorang guru itu menjadi pekerjaan yang alternatif gitu? Alternatifnya menjadi guru gitu? Kayaknya masih alternatif itu. Iya. Oke, tadi adalah aset yang selain aset ada lagi yang mau menambahkan Pak Ujang. Ya. Pak Ujang percaya bahwa murid adalah apa? Baik, terima kasih. Saya akan coba memaparkan. Kita percaya bahwa murid adalah. Saya tadi menjawab mampu. Setiap murid itu mampu mencapai sesuai dengan kodratnya. Nah, kembali tadi ke filosofi yang sudah disampaikan oleh Gajar Dewanta. Gitu. Jadi kita sebagai guru hanya menuntunnya. Menuntun, memperbaiki, tapi tidak bisa merubah dari dasarnya, hanya memperbaiki dari apa yang mungkin dia belum bisa, belum mampu, belum tahu gitu. Tapi kita hanya untuk kodrat, karena kodrat itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubah kodrat. Tapi saya yakin ya, semua siswa mampu mencapai sesuai kodratnya. Dan kita tidak tahu anak-anak kita di masa yang akan datang akan menjadi apa. Mungkin di sini atau Bapak Ibu pernah merasakannya. Saya pribadi merasakan juga. Dulu di SD itu anak bebel banget. Iya kan? Bebelnya luar biasa, matematika tidak bisa, baca tidak bisa. Setelah 20 tahun saya ketemu, ya, dia kodratnya yang sudah direncanakan oleh Allah itu menjadi bos perusahaan. Luar biasa. Luar biasa.
berkah. Nah, mungkin di situ ada di balik itu ada hikmah, ya kan? Ada hikmah. Apa mungkin dia tajim dengan guru? Itu. Apa mungkin dia taat dengan orang tua? Ya. Nah, makanya saya punya keyakinan, saya percaya setiap murid akan mencapai kodratnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ujang atas inputnya ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita di sekolah kita mengutamakan apa? Udah sih? Silakan, mengutamakan apa di sekolah kita? Di sekolah kita ingin lebih mengutamakan kepada anak yang berprestasi tentunya inginnya, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru-guru semua, dan selanjutnya adalah menjadi anak yang disiplin, berprestasi dan disiplin. Artinya berprestasi baik dia di sekolah bisa mengikuti pelajaran, dan juga di luar menjadi anak yang berani berprestasi dalam mandiri dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Lurah. Oh iya Ibu, perlu saya perkenalkan, ini tuh Ibu Lurah Bu. Jadi suaminya tuh di Kelurahan Jatiluhur. Kalau ini Jatisari, tetangganya Jatisari itu ada Jatiluhur. Nah ini kebetulan Ibu Lurahnya di sini. Oke, alhamdulillah Ibu ada banyak pejabat di SDN Jatisari. Bapak Edi jurnalis, bukan jurnalis, apa namanya? Penyiar radio Ibu ya. Alhamdulillah banyak aset begitu. Ya, kemudian Ibu Siti Robiah juga yayasan Bu di yang sebelah itu Ibu Siti Robiah. Alhamdulillah di kita banyak aset yang sangat luar biasa dan pokoknya gitu. Apabila berkolaborasi akan menghasilkan sebuah yang pokoknya di luar nalar lah pokoknya. Coba dia. Luar biasa. Biasa di luar. Ya. Makanya kita harus tetap lebih mengompakkan lagi dari dalam kita itu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke murid sekolah kita. Sadar betul bahwa udah ada yang jawab belum? Yuk, kira-kira di sekolah kita anak-anak udah sadar tentang apa? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Ujang. Alhamdulillah, dalam pengamatan saya, murid kita di sekolah kita Jatisari 3 ini sudah sadar betul tentang kebersihan. Alhamdulillah. Ya. Dulu saya masih ingat, ya, masih sekolah yang lama sebelum berubah di sekolah seperti sekarang. Itu tentang kebersihan, ya katakanlah mungkin kalau di benak anak-anak itu nomor sekian mungkin ya. Tapi sekarang alhamdulillah kebersihan nomor 1. Itu yang saya amati selama perubahan, apalagi sejak ada Ibu Cinta, kepala sekolah kita yang tercinta ini. Semakin bersih malah, alhamdulillah. Itu yang saya amati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ujang atas infonya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan murid di sekolah kita sadar Ya, sadar. tentang titik-titik. Ya. Menurut pengamatan saya selama 1 tahun ini ya, bahwa guru di sini itu sadar betul tentang yang namanya sopan santun. Saya amati. Jadi anak-anak di sini kan memang santun, dan mereka untuk nilai religiusnya itu juga lumayan tinggi ya. Sadar benar bahwa bisa setelah
berjumpa dengan kita dimanapun ya, kalau memang gitu ya Bu, mereka akan dengan sendirinya ucap salam. Jadi ada sedikit perbedaan dengan saya waktu di Jadira Salatiga ya Bu. Kalau ketemu saya, anak-anak saya tuh ketemu enggak, tetap nyapa, tapi beda nyapanya. Kalau anak sana manggilnya nama ya, misalnya ketemu di jalan, manggil nama saya. Kalau anak-anak sini tidak, manggilnya assalamualaikum. Iya. Iya. Yang dikedepankan itu nilai yang ada di desa tadi ya. Jadi saya lihat bahwa saya bersyukur sekali ditempatkan di sekolah ini. Tidak hanya anak muridnya saja, bapak ibu gurunya juga mengedepankan sekali yang namanya sopan santun, tata krama dan nilai religius. Demikian Pak Irfan tambahannya. Oke, terima kasih Ibu atas tambahan dan masukannya. Emang bener, saya juga kalau pulang nih, assalamualaikum Pak. Jadi pikirannya juga alhamdulillah Bu, alhamdulillah ada ini sendiri gitu, ada oh iya anak-anak ucap salam juga gitu ya. Gak ada ditemukan dari sekolah-sekolah sebelumnya, benar-benar betul sekali. Terima kasih Ibu udah mengingat. Oke, cukup ya untuk itu. Kita masuk ke kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini kita punya keyakinan apa nih? Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah lebih maju. yakin untuk, silakan Auti. Kita yakin bahwa sekolah kita ini kedepannya adalah sekolah yang lebih maju, akan lebih maju dan akan menjadi salah satu sekolah impian baik untuk orang tua ataupun anak-anak yang keluar dari TK pengen masuk Jatisari 3 gitu. Nah, sekali luar biasa ini. Memang sudah kita cek ya. Memang sudah kita rasakan saat-saat ini juga ya Bapak Ibu. Benar nggak? Ketika ada orang tua datang ke sini ngelihat-ngelihat sini, pengen sekolahnya di sini gitu ya. Udah ada beberapa orang tua yang sudah mengajukan pengen sekolah sendiri, padahal anaknya masih 4 tahun gitu ya. Ya masih udah kita temukan hal seperti itu ya. Nah itu menjadi kelebihan bagi kita, sekolah kita, bahwa kita yakin sekolah kita akan menjadi sekolah impian para orang tua. Semoga dapat terwujud dengan apa yang kita cita-citakan itu. Oke, kita selanjutnya ke kita dan warga sekolah ini paham apa kira-kira kita di sekolah ini? Kita dan warga sekolah ini paham apa kira-kira? Apa? Gimana? Ya nggak apa-apa. Kita dan warga sekolah paham bahwa setiap siswa atau setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana kita harus menghargai dan harus memahami mereka, bukan menjudge si anu, tapi kita memang dia seperti itu, gimana caranya, tapi tidak mempengaruhi teman yang lain gitu, karena setiap siswa atau peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Wiwi. Jadi konteks di sini berarti kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakternya masing-masing dan kita dapat mengarahkannya atau menuntunnya sesuai dari filosofi pendidikan kayak Jadiwatara itu ya. Kesana mungkin maksudnya ya. Iya, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau misalkan sudah ditulis di kertas post-it-nya, silakan ditempel di sini Bapak Ibu. Ayo kita tempel. Tempel dulu di situ. Oke, yuk. Di sini nih ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nanti hasil dari Bapak Ibu semuanya kita tempel di sini. Nanti kita dokumentasikan. Ya. Yang mana? Ya di sini nih. Oke, foto Pak. Oke.
foto aja di situ langsung trik yang itu kan bisa. Silakan Bapak dan Ibu. Semuanya ya. Ya, situ di bawah ini nih ada kalimat rumpah cita-cita untuk murid. Bekerja atau begitu? Oh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sambil menunggu menyelesaikan tulisannya, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu catat dan inginkan dari murid kita di sekolah ini adalah kita memimpikan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi muaranya kita tetap ke sana ya Bapak Ibu. Karena kita meyakini bahwa setiap murid memiliki keistimewaan. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita menuntun dan membimbing serta menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki murid. Oke, seperti yang tadi Bu Wiwi kemukakan ya Bu Wiwi, bahwa kesimpulan kita pada tentang murid yang diinginkan itu adalah murid yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Baik, lanjut Bu Yola. Yakin semuanya jadi favorit. Yakin orang ini di sini pengaruhnya besar sekali. Mainnya luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Di sini saya tampilkan visi dari sekolah kita SDN Jatisari 3. Jatisari 3. Sehat, inovatif, kreatif, anak mulia, prestasi. Itulah jargon kita bahwa SDN Jatisari 3 mempunyai visi terwujudnya sekolah sehat, inovatif, kreatif, akhlak mulia dan prestasi, yang selanjutnya disebut sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Insya Allah. Jangan insya Allah, harus ada ketegangan. Kan kita yakin kita menjadi sekolah yang menjadi sekolah impian gitu kan. Oke, boleh ditulis lagi di kertas itu, nanti sambil kita bahas lagi. Jadi di sini pendapat Bapak Ibu, visi sekolah kita itu sudah selaras belum dengan cita-cita kita, ya? Ya. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa aja? Nanti sebelum nanti ke prakarsa perubahan yang saya susun, saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu tentang visi dari sekolah kita itu udah selaras belum sih gitu kan, dan apa yang kira-kira yang perlu harus ditambahkan atau disesuaikan gitu kan. Menurut Pak Edi nih, sekolah kita isinya itu sudah selaras belum dengan apa yang diharapkan dengan anak-anak? Ya, baik. Menurut saya, di situ kan sikap. Nah, ada yang namanya di situ akhlak mulia. Di akhlak mulia kita sudah terlihat pada murid kita. Yang pertama ya tadi yang kita singgung, setiap ketemu guru anak itu selalu mengucapkan salam. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa kita sudah mempunyai akhlak mulia, itu sudah tercipta ya. Ya salaman, kemudian juga cium tangan. Nah itu udah hampir setiap murid kalau ketemu. Itu bahkan mau ke WC aja salaman. Aneh ya Bu? Iya. Di situ mau ke WC salaman, masuk salaman lagi. Jadi salaman mulu kan? Itu saking mungkin sangat sudah berakhlak mulianya.
itu. Nah kemudian kita di sini ada yang terakhir itu prestasi ya. Prestasi memang ternyata masih ada di apa namanya, masih ada ini. Tapi kita udah lihat sekarang bahwa dulunya SD Jasir 3 itu setiap mengikuti perlombaan selalu mungkin belum mendapatkan hasil. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan setiap lomba dapat piala. Yang minimalnya 3 piala berulang. Cuman itulah, bahkan kemarin sudah ada yang sampai ke tingkat provinsi ya. Cuma di provinsi kita ya mungkin di situ karena waktu ya ada saingan. Ya, mungkin kalau kita jadikan juara ya termasuk harapan masuk Bu. Alhamdulillah, dan anaknya sekarang sudah lulus. Kemudian anak tersebut masuk melalui jalur prestasi. Alhamdulillah. Nah itu. Nah mungkinnya seperti lainnya ya kreatif, mungkin udah mulai berkreatif sekarang berkarya. Contohnya guru aja kreatif Bu, udah bisa ciptakan lagu. Nanti juga anaknya bisa menciptakan lagu. Amin. Anak pasti lebih hebat lagi ya, ya. Karena gurunya aja udah bisa. Besok saya tunggu Bapak edita lagi. Ya. Nanti kalau memang dia apa Bu, saya putar di radio. Ya mungkin itu aja ya. Ya oke, terima kasih Pak Edi. Jadi apa yang menjadi itu apa visi kita di sekolah ini memang sudah sedang upayakan ya apa kita, dan memang yang saya perhatikan dan amati juga terlebih kita melaksanakan program sekolah penggerak. Dari sekolah penggerak kita juga banyak ilmu yang kita dapatkan tentang pendidikan kedepannya mau seperti apa gitu kan ya. Dari sekolah penggerak juga kita banyak mengambil ilmu tentang apa sih pendidikan yang harus semestinya ada di sekolah kita ini. Kita berterima kasih sekali kepada program sekolah penggerak juga, dan alhamdulillah dengan datangnya Ibu di sini, Ibu Cinta Wayangsari, sekolah penggerak ini menjadi lebih cetar membahana Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Edi ya sebagai perwakilan bahwa visi sekolah kita memang sedang berupaya untuk mewujudkan dan dipercepat untuk segera terwujud dari semua dimensi elemen dari sikap itu sendiri. Nah selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada prakarsa perubahan yang mana diambil dari tadi semua yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian dari gagasan selama saya menjadi mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya sudah membuat sebuah prakarsa perubahan yang mana elemen sikap ini saya tidak hilangkan. Karena kenapa? Sikap ini memang sudah mendarah daging dengan sekolah kita, khususnya dengan saya pribadi. Semua elemen sikap ini sudah terintegrasi kepada seluruh karya yang saya buat untuk SD Negeri Jasir 3 ini. Jadi untuk elemen sikap di sini saya tetap dicantumkan. Jadi inti dari prakarsa perubahan ini saya ingin mengembangkan elemen sikap pada peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi semoga prakarsa perubahan yang saya gagas ini nanti kita akan bersinergi, baik itu program sekolah penggeraknya, baik itu program saya selaku calon guru penggerak, dan Bapak Ibu juga yang nantinya nyusul saya untuk jadi CGP. Amin. Kok nggak ada yang amin sih? Amin. Amin gitu. Ya, semoga saya sangat berharap sekali ada yang nyusul nanti di angkatan 12 ya. Ada yang nyusul gitu. Jadi pokoknya tenang, tidak akan saya bantu pokoknya kalau gitu. Oke, itu ya. Nanti kita bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu suka mengajarkan kepada anak-anak tentang menyanyi profil
Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu semua menyanyikan Profil Pelajar Pancasila, tetapi enggak mau biasa-biasa aja. Pengen ada ekspresi, pengen ada body language, pengen ada penghayatan dari setiap kalimat yang dinyanyikan itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan nah gitu ya. Oke, keluarkan. Gak apa-apa saat ini so imut juga gak apa-apa ya. So imut juga gak apa-apa ya.